merinding. Badan sendiri merinding. Karena sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela kepada Allah, mencela kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Mengatakan, Ustaz, saya mendapatkan SMS seperti ini, gimana? Saya baca sendiri, maka saya nggak berani mengungkapkan di sini. Merinding. Karena sudah jelas-jelas mencela kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kalau yang seperti ini, dan kadang-kadang seperti ini lewat, apalagi lewat tasyik sekarang ini berlewat lewat SMS dan misalnya ini, maka jangan sampai ada keraguan pada kita. Allah Subhanahu wa taala jelas janjinya. Dan kalau kemudian kita kita tidak sanggup untuk memahaminya, itu adalah karena kekurangan kita sendiri. Yang ini menjadi keharusan bagi kita untuk kita banyak mengkajinya. Hanya karena syubhat yang ada, karena kerancuan atau karena kekurangan akalnya, tidak bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian mendiskreditkan Al-Qur'an Karim. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun juga menuntut kepada kita juga untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya orang-orang yang mengingkari kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian mencukupkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang dikatakan sebagai Qur'aniyun, yang tentunya mereka tidak paham dengan Al-Qur'anul Karim. Dan seperti ini juga sudah muncul, ya. Wallahu ta'ala alam sudah sampai Balikpapan atau belum. Kalau di Solo sudah ada kelompok ini. Meskipun kecil, tapi Indonesia, sekali lagi, Indonesia adalah tanah yang subur makmur, ya. Sebejat apapun juga tumbuh, ya. Sesesat apapun juga punya pengikut. Ini negeri ini luar biasa, ya. Katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya. Betul ini, masya Allah. Saking suburnya, ya. Yang namanya kesyirikan, kebejatan semua juga bisa tumbuh di sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang katanya mencukupkan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka seperti ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah bukan satu hal yang aneh. Munculnya orang-orang seperti ini sekali lagi bukan sesuatu yang aneh. Nah, di Solo itu ada, ya, kelompok ini. Waktu itu saya dapat cerita dari seorang reserse, ya, datang ke rumah, cerita ada begini. Terus saya katakan bagi kita seperti itu bukan hanya aneh, Pak. Ketika kita mengkaji kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, masya Allah, ini nikmatnya, ya. Nikmatnya sunnah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan itu semuanya kepada kita. Akan munculnya orang-orang seperti ini. Munculnya orang-orang seperti ini dan punya pengikut. Punya pengikut ini. Dan banyak riwayat. Bagaimana riwayat dari Imran bin Husain misalkan. Banyak sekali. Yang ketika beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, maka tiba-tiba ada mengatakan, datang dan mengatakan, da'na min hadza wa haditsna bil Qur'an. Da'na min hadza wa haditsna bil Qur'an. Tinggalkan kami dari bicara hadis dan ceritakan kami dengan Al-Qur'an. Apa katanya? Imran bin Husain mengatakan, wallahi ma nuridu min al-Qur'ani badala, walakin nuridu man huwa afqahu bil Qur'an minna. Kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Quran sama sekali. Tapi kami menginginkan siapakah orang lebih ngerti dengan Al-Quran daripada kami. Maka salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka orang-orang lebih ngerti dengan Al-Quranul Karim.
bagaimana turunnya, di mana turunnya, maksudnya apa. Mereka orang yang paling paham dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawatan wa ma'nan, mereka talaqi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafahan an syafah, bagaimana membacanya, bagaimana memahaminya, bagaimana maksudnya. Para sahabat lebih paham itu semuanya. Karena muncul orang-orang seperti ini yang tiada lain adalah mengotori kepada nilai-nilai Al-Quran Al-Karim. Maka sekali lagi, yang seperti ini pun juga nggak perlu dihebohkan, ya. Dan nggak perlu dibesar-besarkan, ya. Karena mereka bukan orang-orang besar, ya. Kalau dibesar-besarkan jadi besar kepalanya, ya. Ini maka nggak perlu untuk kemudian seperti ini diambil peduli. Karena sekali lagi kita ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah senantiasa dalam naungan sunnah. Rasulullah SAW telah banyak berikan tuntunan bimbingan kepada kita apa yang akan terjadi pada sepeninggal beliau. Itu sudah muncul di awal generasi sahabat di akhir masa sahabat sudah muncul. Kalau muncul sekarang ini bukan hanya yang aneh lagi. Apalagi juga muncul orang-orang yang memahami Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Maka cukup bagi kita targhib wa tarhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Semangat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasung kepada kita, keutamaan-keutamaan yang mulia ini. Ini cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak usah peduli dengan omongannya orang-orang yang ngomong itu. Maka dengan keutamaan-keutamaan ini menjadikan kita lebih semangat. Kemudian juga diriwayatkan lagi dari Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi, anzatallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah." ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an", barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, albatallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Ini juga keutamaan yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza? Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengamalkannya? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam sanad ini ada seorang rawi yang saduq layyin al-hifdz, dan sebagian mengatakan bahwa bagian dari akhir daripada hadis ini adalah dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, tidak masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas dari ini semuanya, manafidin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang demikian jelas, ya, dari perhatian kita kepada Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah banyak mensabdakan kepada kita. Tidak perlu untuk kemudian kita seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, di mana untuk memberikan hasungan, memberikan semangat kepada manusia agar perhatian dengan Al-Quran, sampai kemudian dibuatnya hadis-hadis yang palsu. Diriwayatkan dari Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, ketika sampai berita, sampai riwayat kepada beliau tentang masalah fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, hadis-hadis tentang riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Quran. Maka dikejarnya, dari mana didengarnya. Kemudian dikatakan rajulun hayyun yurzaq di Makkah, dari seorang yang dia masih hidup dan masih mendapatkan rezeki, yang tinggal di Makkah. Maka dikejarnya ke Makkah. Kemudian ketemu orangnya. Setelah ketemu pun juga dikatakan, dari mana kamu dengar hadis ini? Dari seorang yang masih hidup di Madinah. Sebutkan namanya, kemudian dikejarnya lagi ke Madinah. Kemudian ditanyakan lagi, dari mana kamu mendengar riwayat ini? Sampai ujung-ujungnya adalah kepada seorang syekh sufi, ya, seorang yang sudah tua dan seorang sufi. Nah, kemudian ditanyakan, mengapa kamu berbuat seperti ini? Kemudian katanya, saya berdusta. Saya tidak berdusta kepada Rasulullah, tapi saya berdusta untuk Rasulullah, katanya. Ini kita lihat. Saya tidak berdusta kepada Rasul, tapi saya berdusta untuk Rasulullah. Berdusta untuk kebaikan. Karena saya melihat manusia mulai pada lari dari Al-Quran, maka saya buat riwayat itu agar orang-orang pun kembali kepada Al-Quran. Maka ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka kita tidak butuh dengan itu semuanya, dan cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hasungan bagi kita, semangat bagi kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya akan banyak memberikan bimbingan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk kita lebih banyak perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zarimi rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzib qalban wa'a al-Qur'an." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati yang menjaga Al-Quran. Maka ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya dari sisi maknanya juga sesuatu yang azim. Seseorang yang hatinya senantiasa dengan Al-Quran, seseorang hatinya senantiasa hidup, karena hati yang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tentang keadaan orang-orang Khawarij misalkan, yang mereka dikatakan yaqra'un Al-Quran, mereka baca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokannya, apalagi sampai kepada hatinya. Ini menunjukkan bahasanya yang sampai kepada hatinya dan hati yang senantiasa hidup dengan Al-Quranul Karim, ini tentunya adalah keutamaan, kemuliaan. Dan ini kita lihat hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang senantiasa mendapatkan didikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ini. Hatinya tidak pernah lepas dari Al-Quranul Karim. Dan akhlak mereka pun juga seperti itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada mereka. Wa kana khuluquhul Quran. Dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka
Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang memberikan hasuman kepada kita. Kita berhenti untuk adzan dulu, nanti kita teruskan.